Selamat pagi semuanya. Untuk mungkin mempersingkat waktu, bagaimana jika kita sama-sama memulai dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk dapat bukan hanya bersekutu bersama dengan saudara dan saudari kami, menyatukan kehendak dan pikiran hati kami di dalam doa, tetapi juga untuk bersama-sama merasakan hadirat-Mu di antara kami dan memberikan curahan rahmat-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Suatu berkat ya Bapa, untuk bisa merasakan hadirat Yesus. Dan pada saat ini ya Bapa, kami memohon sekali lagi rahmat-Mu untuk membukakan kepada kami firman kehidupan. Berikan kepada kami hari ini roti kami yang secukupnya. Berikan kepada kami hari ini sesuatu yang perlu kami renungkan saat kami belajar untuk memahami jalan salib bersama-sama dengan Petrus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Janet, kita sedang dalam satu seri renungan yang berjudul dengan menuju salib bersama Petrus. Dan dalam seri ini kita akan melihat secara khusus dari pengalamannya Petrus. Dan bagaimana Yesus mencoba untuk mengajarkan Petrus untuk bisa memahami mengenai jalan ke salib. Kemarin kita menemukan bahwa Yesus mulai mengajar mengenai jalan salib ini kepada murid-muridnya pada saat ia memasuki babak akhir pelayanan duniawinya. Dan kita juga menemukan bahwa situasi yang sama ada pada zaman sekarang, di mana Yesus juga akan segera mengakhiri, dia masuk babak akhir dalam pelayanannya di surga sebagai imam besar kita. Dan oleh karena itu, saya rasa kita juga perlu belajar mengenai jalan salib ini. Situasi sekarang dan seterusnya akan menjadi semakin sulit bagi kita yang kerinduannya adalah untuk hidup mengikuti kebenaran Tuhan. Kemarin, pelajaran pertama yang perlu kita renungkan adalah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah, kalau menurut kata-kata Petrus, dialah anak Allah yang hidup. Banyak dari saudara yang mungkin masih bertanya, apa sebenarnya hubungannya dengan antara itu dengan salib dan menyangkal diri? Hubungannya adalah di sini. Kalau Yesus memang benar adalah Tuhan kita, maka apapun yang dikatakannya, itulah yang harusnya berlaku dalam hidup kita. Jika Yesus memang benar Tuhan kita, maka seharusnya kerinduan kita yang terbesar setiap harinya adalah bagaimana untuk menyenangkan hatinya. Dan ini adalah suatu konflik yang kita nggak bisa sangkal. Setiap hari harus kita hadapi. Ada suatu konflik yang harus kita hadapi. Dan itu adalah konflik antara pengakuan mulut kita, kata-kata kita, dan keyakinan hati kita. Sekali lagi, konflik antara pengakuan yang keluar dari mulut kita sendiri dan apa yang benar-benar kita yakini di dalam hati kita. Sebagai catatan, konflik ini antara pengakuan mulut dengan hati itu bukanlah suatu konflik yang mungkin kita hanya akan hadapi suatu saat nanti pada saat undang-undang hari Minggu diadakan. Pada saat kita harus memilih antara menerima tanda binatang sebagai gantinya tanda yang Tuhan telah berikan kepada umatnya. Tetapi ini adalah suatu konflik yang kita bahkan harus jalani mulai dari keseharian kita sekarang. Dan ini menarik karena kalau kemarin saudara melanjutkan renungan tentang kisah yang Petrus alami ini, mari kita sama-sama buka di Matius pasal 16 ayatnya yang kedua, ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan dari ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, sejak
Yesus mendengar pengakuan dari Petrus bahwa Petrus mengakui Yesus, Petrus dan murid-murid yang lainnya mengakui Yesus adalah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Kata-kata itu saja mungkin membingungkan bagi para muridnya. Dan saya lanjut membaca sini, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan ini menunjukkan kenapa ini sangat membingungkan bagi para murid. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang mereka selama ini bayangkan. Di ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Dan ini yang saya ingin saudara perhatikan di sini. Inilah konflik yang tadi saya maksudkan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sama seperti Petrus, konflik yang kita hadapi sering setiap hari adalah meskipun kita mengatakan, meskipun kita mendoakan, kita mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan kita tidak sering atau kita terkadang masih meninggalkan beberapa aspek dari kehidupan kita di mana dia tidak berkuasa. Coba kita baca lagi ayat 24-27. Jawaban selanjutnya, penjelasan Yesus selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Disinilah hubungannya dengan salib. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Coba renungkan kata-kata Yesus ini. Dan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin membantu kita untuk merenungkan kata-kata Yesus ini. Jika Yesus bukanlah Tuhan, untuk apa kita mengikuti dia? Seperti yang ia katakan di ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku. Dan jika Yesus bukan Tuhan, untuk apa kita mengikuti dia? Dan bahkan harus menyangkal diri kita sendiri, mengatakan tidak kepada diri kita sendiri. Menyangkal diri hanya akan menjadi kewajiban yang merepotkan bagi orang yang menjadi orang Kristen tapi tidak benar-benar menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, apakah faedahnya kita kehilangan nyawa kita untuk Dia? Dan di sini saya ingin membalik pemikiran itu. Justru karena Yesus adalah Tuhan, kita mau mengikuti Dia. Karena Yesus adalah Tuhan, yang Ia katakan bukanlah sekedar nasihat. Yang Dia katakan bukanlah sekedar tawaran, sekedar usulan. Tetapi segala yang Dia katakan memang betul adalah kenyataan. Dan ini berarti jika Ia berkata seperti di ayat 24 bahwa tidak ada jalan lain untuk mengikuti Dia selain menyangkal diri kita sendiri. Tidak ada jalan yang lain. Maka kita harus percaya bahwa memang itulah satu-satunya jalan. Jika Dia bilang harus, seperti yang saya katakan, maka haruslah kita menyangkal diri kita. Dan juga justru karena Yesus adalah Tuhan, maka Dia pantas kita ikuti sampai kita mati. Dia layak menerima seluruh hidup kita, bahkan nafas terakhir kita. Dan bukankah ini kebenaran yang justru dipegang oleh para martir, oleh para umat Kristen yang mula-mula sampai akhir hidup mereka?
Dan jika saat di titik ini saudara mungkin berpikir, kayaknya itu kejauhan, itu agak radikal kalau mau berbicara menyangkal kesenangan saya saat ini, hiburan saat ini, oke, tapi menyerahkan nyawa kita, kayaknya itu terlalu radikal saat ini. Sadarkah saudara bahwa kita tidak mungkin menyerahkan nyawa kita bagi Dia, kecuali kalau kita telah menyerahkan setiap aspek, setiap pelosok hidup kita bagi Dia. Karena seperti yang telah dikatakan oleh Alkitab juga, apakah yang dapat diberikan oleh seseorang kalau yang lebih besar daripada nyawanya sendiri? Suatu saat nanti kalau memang kita harus memberikan nyawa kita bagi Yesus, itu hanyalah karena rahmat Tuhan telah menolong kita menyerahkan setiap aspek kita, setiap aspek kehidupan kita kepada Dia saat ini. Konflik yang kita hadapi setiap hari kembali adalah seperti Petrus. Kita mengaku Dia adalah Tuhan, tetapi bukan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kembali pertanyaan Petrus kepada kita kemarin adalah, jadi apa katamu? Siapakah aku ini bagimu? Sambil memberikan waktu bagi saudara untuk merenungkan hal ini, sekarang marilah kita bertolak dari pemikiran yang awal itu ke hal yang lain, hal yang selanjutnya yang perlu kita renungkan hari ini. Dan untuk itu mari kita sama-sama membalik halaman Alkitab kita, sama-sama kita buka di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mengikuti narasi dari Matius, catatan Matius mencatat bahwa ini adalah kejadian selanjutnya sejak kejadian cerita yang tadi, kejadian selanjutnya di mana Petrus memiliki percakapan yang pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Matius 18, saya mulai baca dari ayat yang 21. Mari kita sama-sama mengikuti. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan, dan saya senang sekali kata ini, mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini adalah suatu kisah yang mungkin saudara semua pernah baca dan mungkin bahkan telah mendalaminya berkali-kali. Jadi mungkin saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mencoba memilah satu persatu, menggali, mengupas ke dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan di sini.
Tetapi justru saya ingin kita melihat bersama-sama bahwa karena topik kita adalah mengenai jalan salib. Disinilah aspek lain dari salib. Salib bukan hanya menjadi lambang penyangkalan diri bagi seorang Kristen seperti yang kita pelajari tadi, tetapi bagi pengikut Yesus, salib juga merupakan lambang pengampunan mereka secara pribadi. Lambang pengampunan kita secara pribadi. Dan di sini bicara tentang pengampunan, Yesus ingin mengajarkan Petrus, meskipun mungkin Petrus belum melihatnya, Yesus ingin mengajarkan Petrus suatu kebenaran tentang pengampunan yang mungkin baginya terdengar sederhana, tetapi suatu saat kelak Petrus akan sangat membutuhkannya. Dalam cerita yang kita baca tadi, Petrus mungkin bertanya mengenai pengampunan dalam hal kewajiban dia terhadap orang lain, dalam hal kewajiban dia untuk mengampuni orang lain. Seperti yang mungkin saudara mungkin pernah dengar, bahwa guru-guru ahli-ahli Taurat saat itu mengajarkan bahwa mengampuni itu 3 kali paling banyak. Tapi ada satu kesalahan dari pemikiran Petrus, dari mindset Petrus tentang pengampunan yang Yesus ingin koreksi di sana. Dan itu adalah ini, bahwa persoalan mengampuni bukan cuma urusan antara kita yang disalahi dengan mereka yang menyalahi kita. Bukan cuma urusan hanya antara kita yang disalahi dengan yang menyalahi. Tetapi bahkan lebih penting dan bahkan yang lebih berat, bahwa pengampunan juga urusan antara kita dengan Tuhan. Ini bukan urusan antara 2 pihak, tapi 3 pihak. Yesus berkata di Matius 6 ayat 14-15, "Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu." Dengan kata lain, yang tidak bisa bermurah hati, tidak bisa mengharapkan berkat pengampunan Bapa. Yang tidak bermurah hati kepada kelemahan atau bahkan terkadang kebodohan saudaranya, tidak bisa mengharapkan rahmat pengampunan dari Bapa untuk menutupi kelemahan bahkan kebodohannya sendiri. Dan ini sangat signifikan karena sering kita tidak bisa mengampuni orang lain karena kita tidak betul-betul memahami ataupun mengalami seberapa kita membutuhkan, atau bahkan kita lupa seberapa kita telah menerima pengampunan dari Bapa kita. Poinnya di sini adalah kemampuan kita untuk mengampuni orang lain itu proporsional sebanding dengan besarnya pengampunan yang telah kita terima dari Bapa. Kembali kepada Petrus, dari perspektif Petrus, di sini Petrus berbicara sebagai seseorang yang punya posisi untuk mengampuni orang lain. Dialah yang matanya melihat ke bawah kepada orang yang bersalah kepada dia. Tetapi yang mungkin dia tidak sadari saat itu, yang mungkin dia masih belum tahu saat itu, adalah bahwa suatu saat dia juga akan harus berdiri pada posisi yang membutuhkan pengampunan. Dan pada saat dia harus berdiri pada posisi yang membutuhkan pengampunan, yang mengadakan perhitungan, seperti yang tadi kata-kata yang Yesus gunakan, yang mengadakan perhitungan dengannya sendiri, bukanlah sesamanya manusia, yang sama-sama punya kesalahan, tetapi Allah sendiri, Yesus sendiri, yang melihat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, dan mencatat segala sesuatu. Bisakah Anda bayangkan apa yang dirasakan Petrus? Saya tidak tahu persis seberapa berat rasa bersalah yang dirasakan Petrus saat dia menyangkal Yesus di depan semua orang dan Yesus menatap kepada dia. Saya tidak bisa membayangkan betapa ngerinya perasaan itu. Ya, perasaan bersalah yang serupa membawa Yudas sampai ke akhir nyawanya dengan membunuh dirinya.
Seberapapun berat rasa bersalah yang Petrus alami, ada satu hal yang jelas. Petrus yang saat itu tidak akan mau membatasi seberapa jauh Allah harus mengampuni dia. Tidak mungkin bagaimana mungkin pada saat dia membutuhkan pengampunan seperti itu, kemudian Allah bertanya kepadanya, seberapa jauhkah, seberapa seringkah harus aku mengampuni dosa anakku yang ini. Jadi renungan buat kita hari ini, apabila saudara disalahi oleh orang lain dan memiliki posisi untuk mengampuni, tapi merasa berat untuk memberikan itu, ingatlah jalan salib ini. Ingat bahwa kita pun membutuhkan salib. Kita membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Dan bahwa kita, kalau perhitungan dengan orang lain, bahwa Tuhan juga akan perhitungan dengan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, ampunilah kesalahan kami hari ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, hati kami agak ngeri mengatakan hal-hal ini di dalam doa. Tapi karena Yesus telah mengajarkannya kepada kami. Tuhan Yesus telah mengajarkan kami agar kami bermurah hati kepada orang lain, sebagaimana Engkau telah bermurah hati kepada kami. Bapa, hari ini, tolong ampuni kami apabila kami belum mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apabila kami bahkan masih merasa berat untuk memberikan pengampunan. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar selalu mengingat salib Yesus, bahwa kami juga adalah manusia yang membutuhkan pengampunan dari Engkau. Dan ubahlah kami sedemikian rupa, bentuk kami sedemikian rupa, supaya kami juga dapat berbelas kasihan, berlemah lembut kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, untuk satu roti kehidupan yang dapat kami renungkan, yang dapat kami nikmati dan kami rasakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.